Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung mulai kepada guru pembimbing, Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu kenal dari sekolah yang sama atau dari sekolah yang lain yang belum mengikuti Zoom ini atau yang terlewat bisa saling di-share atau diajak kembali supaya bisa mengikuti sesi training pada siang hari ini. Karena ini adalah sesi training terakhir di mana kami kemarin juga sudah melakukan sesi training untuk jenjang SD dan SMP. Nah, yang sekarang untuk SMA dan SMK mungkin bisa bergabung semaksimal mungkin. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai sesi training kompetisi literasi dan numerasi nasional 2024 bersama Universitas Negeri Jakarta dan juga Pesona Edu. Oke, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta yang sudah didaftarkan. Hal ini pastinya tidak lepas dari kerja keras Bapak Ibu guru pembimbing dan juga perhatian dari sekolah yang sudah mendaftarkan para peserta. Juga pasti ada beberapa atau sekian banyak sekolah yang bahkan melaksanakan seleksi di tingkat sekolah. Oke, jadi untuk kompetisi literasi dan numerasi tingkat nasional di 2024 ini sudah terdaftar 41.298 peserta dari 2.565 sekolah dari seluruh Indonesia yang telah terdaftar di kompetisi literasi dan numerasi tingkat nasional 2024. Terima kasih untuk antusiasnya Bapak Ibu guru pembimbing dan juga terutama para peserta karena cukup banyak peserta yang sudah didaftarkan dari 10 kategori. Di SD ada kategori kelas 4, 5, 6, di SMP ada kategori 7, 8, 9, di SMA ada kategori kelas 10 dan 11, juga di SMK tidak ketinggalan juga ada kategori kelas 10 dan 11. Jadi ke 41.000 sekian peserta ini yang akan bersaing mulai di babak penyisihan, kemudian akan berlanjut di babak semifinal, sampai pada akhirnya di babak final dan perebutan juara 1, 2, dan 3. Jadi sekali lagi selamat atas kerja keras Bapak Ibu guru pembimbing yang pastinya selalu update untuk setiap berita yang kami tayangkan, baik itu di web kompetisi ataupun di grup, sudah mendaftarkan para peserta dengan pendataan yang sangat luar biasa pastinya, dan juga ada proses aktivasi yang sebagian besar siswa juga sudah melakukannya sampai akhir. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Setelah tadi kita sudah selesai melakukan pendaftaran sampai di akhir bulan Agustus 2024 kemarin. Nah, sekarang yang perlu dilakukan, ini ada 4 langkah besar yang saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah dimulai dari Bapak Ibu guru pembimbing yang harus masuk ke login sekolah. Bapak Ibu pasti masih ingat ya, ketika mendaftarkan sekolahnya, setelah itu mendaftarkan para peserta. Nah, sekarang setelah semua siswa sudah terdaftar, maksimal 10 peserta untuk tiap kategori, mungkin ada sekolah yang mendaftarkan secara maksimal sesuai dengan kuotanya 10, ada juga mungkin yang kurang dari itu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan masuk ke halaman login sekolah atau dashboard sekolah di tempat yang sama. Nanti di situ akan ada data per peserta, dan penambahan dari kami adalah ada data password yang sudah dimasukkan di tiap baris peserta. Nah, password itu nanti harus Bapak Ibu datakan dan dicek kesesuaiannya per peserta. Lalu pada akhirnya harus didistribusikan data tersebut per peserta. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai
keliru dalam pendistribusiannya, pastikan siswa yang terdaftar misalnya atas nama Ani, kemudian diberikan username dan password. Username-nya yaitu email siswa yang didaftarkan. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk username adalah email siswa yang didaftarkan. Jadi untuk siswa Ani, dia diberikan username berupa email yang didaftarkan, dan juga password nanti ada di baris per nama peserta itu. Begitu. Kemudian yang ketiga pastinya silakan siapkan username dan password tersebut untuk digunakan selama proses kompetisi berlangsung, mulai dari simulasi sampai di babak penyisihan semifinal sampai ke finalnya nanti. Setelah disiapkan username dan passwordnya, yang terakhir pastinya siswa dapat bersiap sesuai dengan jadwal. Yang paling pertama adalah akan dilakukan simulasi mulai di Senin depan. Pada nanti akhirnya juga di minggu depannya lagi kita sudah mulai babak penyisihan. Jadi pastikan siswa bersiap untuk berbagai babak atau rangkaian kompetisi yang harus dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Oke, ini jadi adalah 4 hal besar Bapak Ibu yang harus disiapkan. Sekali lagi, untuk poin pertama dan kedua, dimohon kesediaan Bapak Ibu guru pembimbing untuk aktif dalam mencek dan membantu mendistribusikan untuk ke setiap peserta. Oke, nah kemudian sekarang saya akan jelaskan sedikit apa saja yang harus dipersiapkan untuk simulasi. Sekali lagi, rangkaian kompetisi ini kita mulai dengan adanya agenda simulasi. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah jadwal. Bapak Ibu guru pembimbing juga bisa mengarahkan para peserta untuk mencek jadwal di kompetisi.pesonaedu.id. Sekali lagi, cek jadwal terkini di kompetisi.pesonaedu.id. Karena dari beberapa minggu lalu, kami menerima masukan bahwa ada beberapa sekolah yang bertabrakan dengan agenda-agenda seperti PTS, ANBK, atau lain-lainnya. Nah, kami melakukan pembaruan jam untuk proses simulasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk berkala mencek jadwal, terutama simulasi yang akan kita mulai di hari Senin depan. Nanti di jadwal tersebut sudah didatakan sesuai dengan jenjangnya, jadi mohon diperhatikan jangan sampai terlewat dari jadwal simulasi tersebut. Kemudian terkait simulasi, di sini kami mewajibkan seluruh peserta untuk mengikuti simulasi sesuai dengan jadwal kategorinya. Sekali lagi, simulasi di sini kami wajibkan untuk seluruh peserta yang akan mengikuti kompetisi sesuai dengan jadwalnya. Kemudian selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah pastinya akun kompetisinya. Terkait akun ini, tadi sudah saya singgung sedikit, tapi akan saya perjelas. Yang harus dipersiapkan adalah 2 hal ini Bapak Ibu ya, adalah username dan juga password. Username adalah email siswa yang didaftarkan. Sekali lagi Bapak Ibu, username adalah email siswa yang didaftarkan. Jadi kita hanya memberikan password, tetapi Bapak Ibu juga harus membantu mendistribusikan username siswa, karena username itu adalah email siswa yang didaftarkan per nama siswa ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah username yaitu password. Nah, kalau password ini adalah data tambahan yang kami berikan yang ada di setiap baris per peserta. Ada beberapa digit, mungkin 8 sampai 10 digit atau lebih, terdiri dari beberapa karakter. Nah, password itu harus didistribusikan sesuai dengan nama pesertanya. Jadi pastikan username dan passwordnya itu sudah sesuai untuk nantinya peserta masuk ke website kompetisi. Nah, website kompetisinya nanti juga akan saya tunjukkan, tapi saya jelaskan sedikit. Bisa masuk ke kompetisi.pesonaedu.id, nanti akan ada satu icon yang bertuliskan login siswa peserta kompetisi. Nah, nanti siswa akan masuk ke sini untuk memulai
pengerjaan soal, baik itu simulasi, penyisihan, semifinal, dan juga final. Kemudian hal ketiga yang harus dipersiapkan, Bapak Ibu, karena kompetisi ini bersifat online, pastinya perlu perangkat dan jaringan internet yang mumpuni. Di sini kami menyarankan Bapak Ibu nanti bisa meneruskan atau mengingatkan kepada para peserta bahwa perangkat yang digunakan disarankan adalah perangkat dengan layar besar, seperti laptop, PC, ataupun juga tablet. Kenapa kami sarankan menggunakan perangkat dengan layar besar? Supaya secara tampilan akan lebih efektif, di mana dalam satu layar nanti sudah terlihat dengan komplit mana bagian soalnya, mana bagian navigasi nomor-nomor soalnya, ada menu-menunya, dan lain-lain, supaya tampilannya lebih efektif. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah diusahakan tetapi tidak ada laptop atau PC atau tablet yang akan dipakai? Kalau misalnya memang sudah diusahakan tidak ada, Bapak Ibu silahkan tidak menutup kemungkinan juga untuk menggunakan mobile phone atau HP yang dimiliki siswa, ataupun mungkin dibantu nanti dari sekolah untuk mengakses soal-soal kompetisinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami tekankan disarankan untuk menggunakan perangkat dengan layar besar, tapi kalau memang sudah diusahakan dan tidak ada, tidak tidak tersedia, silakan menggunakan mobile phone yang mumpuni ya. Jadi bisa dicek nanti pada saat simulasi apakah mobile phone yang digunakan berjalan dengan baik, memorinya masih cukup, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, terkait dengan perangkat yang digunakan, pastikan daya perangkat cukup. Kalau perlu, siapkan charger perangkat di dekat perangkatnya pada saat mulai pengerjaan soal, supaya menghindari kendala perangkatnya dayanya habis dan mati tiba-tiba, karena akan mengurangi efektivitas waktu pengerjaan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait jaringan internet, kami menyarankan untuk menyiapkan jaringan internet yang stabil. Sekali lagi, karena kompetisi ini bersifat online, jadi mohon bantuannya untuk mempersiapkan jaringan internet yang stabil, baik itu internet sekolah, ataupun jaringan internet di rumah, ataupun secara pribadi, mohon dipastikan jaringan internetnya stabil. Kami sarankan juga Bapak Ibu barangkali ada jaringan internet atau perangkat cadangan yang bisa dipersiapkan. Jadi kalau misalnya ada kendala yang terjadi baik di perangkatnya atau jaringan internetnya, bisa langsung mengganti dengan perangkat cadangan atau jaringan internet cadangan sehingga waktunya lebih efektif untuk melanjutkan pengerjaan soal. Nah, jadi Bapak Ibu, hal-hal ini yang harus dipersiapkan, baik itu untuk simulasi ataupun nanti pada saat mulai kompetisinya dari 3 babak tersebut. Ini harap diingat-ingat terus ya Bapak Ibu, dan diteruskan kepada siswanya untuk diperhatikan, terutama akun, perangkat, dan jaringan internetnya. Baik, nah kemudian Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan capture gambar, di mana tadi langkah pertama saya menyarankan Bapak Ibu untuk masuk ke login sekolah dan mencek password untuk setiap siswa. Nah, di sini ada tampilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti masih ingat ya bagaimana mendaftarkan peserta, mendaftarkan sekolah dan peserta di halaman ini. Jadi kembali masuk ke halaman ini, masukkan email address dan juga passwordnya. Nanti setelah masuk, Bapak Ibu masuk ke menu peserta kompetisi yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian akan ada list nama peserta. Nah, ini contohnya, ada nama peserta di sini, di baris pertama yang saya daftarkan. Nanti di tiap baris peserta, Bapak Ibu geser ke paling ujung kanan, ada bagian yang sudah ditambahkan, yaitu password. Nah, password inilah yang harus dicek per nama peserta dan didistribusikan sebagai password di platform kompetisinya nanti. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, selain password juga harus didatakan email
karena nanti email di sini akan berfungsi sebagai username. Jadi sekali lagi yang harus didatakan adalah kedua hal ini. Yang pertama adalah email siswa yang didaftarkan, dan yang kedua adalah password. Nah, ini pastikan Bapak Ibu silakan dicek dari sekarang, pastikan sudah muncul untuk semua peserta. Kalau misalnya ada yang masih belum muncul, bisa langsung ditanyakan ke kami melalui web kompetisi. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Email dan juga password. Kemudian, nah itu tadi yang harus dipersiapkan. Selanjutnya saya ingin remind sedikit Bapak Ibu untuk jadwal simulasi. Sekali lagi harap dicek di web kompetisi, karena kami sudah menjadwalkan simulasi dengan jam yang terkini. Nah, ini saya capture langsung dari web kompetisi. Saya ingatkan kembali, dimulai dari tanggal 9 September, untuk semua siswa peserta kompetisi akan dimulai di tingkat SD. Berarti di sini untuk kategori 456 jam 13 sampai 13.30, SMP di jam 14 sampai 14.30. Nah, karena di training siang hari ini untuk peserta SMA dan SMK, jadi di sini saya tekankan, untuk SMA dan SMK mulai di jam 15 sampai 15.30. Berarti ada kategori SMA 10-11 dan juga SMK 10-11 yang akan secara bersama-sama melakukan simulasi di jam 15 ini. Nah, jadi mohon bantuan Bapak Ibu ya untuk mengingatkan para peserta tidak terlewat sesuai dengan jamnya. Karena nanti di luar jam ini, kalau misalnya sudah terlewat, itu tidak bisa lagi mengakses simulasi. Jadi sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu guru pembimbing untuk mengingatkan kembali kepada para siswa untuk masuk mengerjakan kompetisi sesuai dengan jadwalnya. Oke, selanjutnya setelah melakukan simulasi di tanggal 9 September sesuai dengan jamnya, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu ya, kita akan mulai babak penyisihan yang akan diikuti oleh 41.000 sekian tadi. Nah, itu mulai di tanggal 17 September. Nah, kalau di babak penyisihan ini, jangan lupa Bapak Ibu ya, untuk SMA dan SMK ini mulai di hari yang pertama. Kalau di simulasi tadi, SMA dan SMK itu mulai di sesi yang terakhir, kalau di penyisihan, justru kebalikannya, mulai di hari yang pertama, pada tanggal 17 September, untuk kelas 10 SMA dan 10 SMK mulai jam 8, kelas 11 SMA dan 11 SMK mulai jam 13.00. WIB. Nah, untuk Bapak Ibu yang daerah sekolahnya mungkin di luar patokan WIB, bisa disesuaikan dan diingat-ingat kalau di sini kami mematok jamnya sesuai dengan waktu Indonesia Barat. Jadi, pastikan juga sesuai jadwal, standby dari jam 8 untuk kelas 10 dan juga jam 11 dan juga jam 13 untuk kelas 11 SMA dan SMK. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu untuk siswanya bersiap-siap lebih awal, bisa mulai login dari mungkin 15 menit atau 10 menit sebelum jam mulai kompetisinya, supaya para pesertanya siap dan bisa benar-benar memastikan mereka tidak ada kendala untuk masuk ke dalam platform kompetisinya. Walaupun nanti baru di jam yang sesuai jadwalnya, soal baru akan muncul dan mulai bisa dikerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan, alangkah lebih baiknya siswa lebih siap masuk ke platform kompetisinya atau web kompetisinya sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum waktu pengerjaan dimulai, baru nanti soal akan muncul dan mulai bisa dikerjakan sesuai dengan jamnya. Nah, untuk yang SMP mungkin di sini ada Bapak Ibu dari SMP atau SD yang kemarin belum sempat hadir dan ikut di siang hari ini. Saya ingatkan kalau di SMP ini tanggal 18 September mulai jam 8 untuk kelas 7, kemudian dilanjutkan
untuk kelas 8 di jam 10.30 dan terakhir kelas 9 di jam 13.00. Dan juga di SD, di hari berikutnya, tanggal 19 September, kelas 4 akan mulai lebih dulu di jam 8, kelas 5 akan mulai di jam 10.30, dan kelas 6 mulai di jam 13.00. Nah, untuk durasi pengerjaannya, Bapak Ibu, untuk sementara perkiraan waktunya, durasi pengerjaannya itu sekitar 90 sampai 120 menit. Jadi silakan para pesertanya disiapkan maksimal 120 menit untuk mereka bisa mengerjakan soal. Jadi untuk sementara ini perkiraan waktu pengerjaannya sekitar 90 menit sampai 120 menit. Seperti itu. Oke, nah kemudian di sini ada beberapa catatan Bapak Ibu yang berlaku baik di baik di proses simulasi ataupun mulai di babak penyisihan, semifinal dan juga final. Di sini ada beberapa catatan yang mungkin juga bisa disampaikan ke siswanya dan diingatkan terus. Yang pertama, pastikan peserta menggunakan akun miliknya, jadi tidak saling tertukar, karena nanti akan sesuai dengan kategori yang didaftarkan, juga nanti pada saat pendataan pesertanya juga tidak boleh tertukar ya Bapak Ibu ya. Kemudian poin yang kedua, adanya proses simulasi. Simulasi yang dijalankan nanti mulai di hari Senin besok itu bertujuan agar peserta mengenal platform kompetisi. Oleh karena itu Bapak Ibu, nantinya di saat pengerjaan simulasi, jumlah butir soal itu hanya mewakili tipe-tipe soal yang akan kemungkinan ditemui, jadi tidak banyak seperti butir soal yang akan mereka kerjakan pada saat babak kompetisinya. Jadi hanya beberapa contoh soal saja. Kemudian juga pengerjaan soal di simulasi ini tidak akan tampil nilainya atau jawaban benar atau jawaban salahnya, karena memang tujuannya siswa bisa mengenal platformnya, bagaimana cara loginnya, bagaimana siswa memulai pengerjaan soalnya, sampai menjawab setiap tipe soalnya, dan juga menyerahkan jawaban yang sudah komplit. Jadi tidak ada poinnya, tidak ada jawaban benar salah dan juga pembahasannya, juga tidak ada nilai yang berpengaruh untuk proses kompetisi, tidak ada nilai yang berpengaruh di penyisihan, semifinal, dan lain-lainnya. Durasinya hanya 30 menit, Bapak Ibu ya, dengan sedikit butir soal sebagai contoh saja, jadi silakan maksimalkan para peserta, tidak harus semuanya dijawab, dihitung dengan benar, kalau misalnya memang ada peserta yang mau berusaha, silakan, tidak dilarang, tetapi pastikan semua tipe soal dijawab. Jadi mereka tahu seperti apa cara menjawabnya selama durasi 30 menit tersebut. Kemudian pastikan peserta mencoba mengerjakan tiap tipe soal saat simulasi. Nanti akan ada tipe soal pilihan ganda kompleks, mencocokkan, ada benar salah, ada pengelompokan dan lain-lain. Akan saya contohkan juga Bapak Ibu setelah ini. Jadi pastikan siswa mengerjakan, jadi pada saat penyisihan semifinal dan final mereka tahu persis bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian, ini poin keempat yang sering menjadi ketakutan para peserta ataupun guru pembimbing, jika terjadi kendala di tengah pengerjaan, baik itu kendala di perangkat ataupun jaringan internet, Bapak Ibu dan juga siswa tidak perlu panik, karena peserta tetap dapat melanjutkan kembali selama masih dalam durasi pengerjaan. Sekali lagi, selama masih dalam durasi pengerjaan, belum habis waktunya, peserta bisa coba login kembali dan melanjutkan, tidak harus mengulang pengerjaan dari nomor awal. Jadi misalnya siswa sudah mengerjakan dan menyimpan jawaban sampai di nomor 10, kemudian misalnya jaringan internetnya tiba-tiba terputus, nanti siswa tinggal login lagi dan melanjutkan dari nomor terakhir yang disimpan. Tadi nomor terakhirnya nomor 10, berarti dia melanjutkan lagi di nomor 11.
Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada kendala, jangan panik, silakan segera diatasi dan segera login kembali dan melanjutkan pengerjaan dari nomor terakhir yang tersimpan. Kemudian Bapak Ibu guru pembimbing dan juga para siswa mungkin juga bisa gabung di grup Telegram untuk mendapatkan informasi terkini, karena jika ada informasi-informasi yang harus segera diteruskan kepada guru pembimbing dan peserta, kami akan segera share di grup Telegram. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu guru pembimbing sudah gabung di grup Telegram Kompetisi Literasi Numerasi 2024 tingkat nasional. Kemudian poin yang terakhir, semua peserta, baik yang sudah melakukan aktivasi sampai selesai, ataupun yang belum, karena di beberapa hari terakhir ada sebagian peserta yang belum berhasil melakukan aktivasi. Jadi semua peserta tersebut tetap mendapatkan password dan akun untuk melakukan kompetisi dan berhak melanjutkan kompetisinya mulai dari penyisihan sampai ke final. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti nanti ada pertanyaan, ada siswanya yang belum selesai melakukan aktivasi tetapi sudah tidak bisa lagi karena kita sudah melakukan penutupan di akhir Agustus. Tidak perlu bersedih hati karena semua peserta tetap mendapatkan password dan berhak ikut kompetisi. Oke, nah jadi seperti ini Bapak Ibu poin-poin yang harus diingat-ingat dan juga diteruskan kepada siswanya. Oke, nah sekarang saya akan lanjut ke bagian di mana siswa akan melakukan proses pengerjaan soal. Nah, kalau tadi nih ingat ya Bapak Ibu langkah yang tadi, setelah siswa mendapatkan email dan juga password, ini contohnya, yang harus dilakukan adalah saya kembali masuk ke kompetisi.pesonaidu.id. Ini webnya kompetisi.pesonaidu.id. Saya masuk ke sini. Nanti siswanya juga bisa diarahkan untuk masuk ke web ini ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya sudah masuk ke web kompetisinya. Setelah itu, nah ini di bagian atas ada halaman bannernya sedikit. Kita turun sedikit. Nah, di sini Bapak Ibu ada icon yang baru kami tambahkan. Tulisannya login siswa peserta kompetisi. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa masuk ke kompetisi.pesonaidu.id. Ini ada icon baru yang kami tambahkan. Judulnya login siswa peserta kompetisi. Nah, ini adalah tempat siswa untuk masuk mulai pengerjaan, baik itu di babak di agenda simulasi ataupun di babak penyisian, semifinal, dan juga final. Jadi masuk di web ini. Nah, ini saya klik ya Bapak Ibu ya, login siswa peserta kompetisi. Nah, maka ini akan masuk ke web khusus lombanya. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat ya. Di sini saya membutuhkan username dan juga password. Username dan password inilah yang tadi sudah didatakan. Yang pertama, username adalah email siswa terdaftar. Yang kedua, password adalah data yang kami tambahkan di setiap peserta. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu, saya sudah dapat email yang saya jadikan username dan juga password. Nah, ini alangkah lebih baiknya Bapak Ibu untuk siswanya menyiapkan di satu dokumen, baik itu di Excel ataupun di Microsoft Word untuk diketik, sehingga nanti siswa langsung bisa copy paste saja di bagian website kompetisinya ini. Kalau mau diketikkan juga boleh, tetapi mohon dipastikan tidak ada karakter yang salah. Karena di sini kalau email siswanya juga cukup kompleks ya, ada beberapa karakter yang unik, nah itu cukup harus diperhatikan, terutama juga password, karena di sini ada beberapa karakter, huruf besar, huruf kecil,
ada angka, dan lain-lain. Nah, itu harap diperhatikan pengetikannya. Pastikan pengetikannya benar. Kalau ada siswa yang gagal login, kemungkinan besar itu karena ada salah pengetikan di bagian baik di username ataupun password-nya. Nah, ini kalau sudah yakin benar, saya klik login. Nah, maka di sini saya sudah masuk ke website kompetisi dan sudah siap untuk mengerjakan paket soal yang muncul seperti ini. Nah, di sini ada paket soalnya. Nanti untuk setiap peserta pastinya hanya akan muncul satu paket soal sesuai dengan kategori yang didaftarkan. Misalnya SMA kelas 11, berarti nanti di bagian halaman depan ini hanya akan muncul simulasi kompetisi SMA kelas 11 atau soal penyisihan kompetisi SMA kelas 11. Jadi pastikan kategori sudah sesuai dengan paket soal yang muncul. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pentingnya simulasi adalah supaya salah satunya juga siswa bisa memastikan mereka sudah masuk ke kategori yang sesuai, menerima paket soal yang sesuai. Jadi, tidak nanti waktu di penyisihan ada ketidakcocokan, baru nanti melapor dan memakan waktu yang cukup banyak. Oleh karena itu, silakan dimaksimalkan dan bisa dikonfirmasi di babak simulasi tersebut. Oke, nah sampai di sini saya sudah masuk dan kalau sudah di jamnya nanti, baik itu di simulasi ataupun di babak penyisihan, paket soalnya sudah akan muncul. Kalau paket soalnya sudah muncul, saya bisa langsung mengklik judul soalnya ini dan saya mulai mengerjakan. Nah, ini saya sudah masuk ya soal simulasinya. Nah, di sini ada judulnya simulasi kompetisi SMA. Saya klik lagi. Kemudian ada tombol attempt quiz. Nah, di tombol attempt quiz yang warna biru ini, saya akan klik, maka saya akan sudah mulai mengerjakan dan waktu durasi pengerjaan akan sudah berjalan. Nah, di sini saya sudah masuk ke soal yang harus dikerjakan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada beberapa contoh soal. Sekali lagi, untuk simulasi ini memang hanya beberapa contoh soal sebagai perwakilan tipe soal yang akan dipakai. Nah, ini saya sudah di nomor 1. Bisa dilihat di sini ada soal berjudul kepingan mainan dalam kotak. Ini ada bacaannya. Kemudian di sini ada soal nomor 1, adalah tipe soal isian singkat. Dapat diketahui volume kepingan berbentuk prisma tersebut adalah titik-titik sentimeter kubik. Nah, di sini untuk menjawab soal isian singkat, saya klik di kotak isiannya, kemudian saya langsung ketikkan jawabannya, baik itu huruf ataupun angka. Nah, kebetulan di sini angka misalnya, kalau misalnya ada jawaban pakai desimal, misalnya bisa diketikkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini saya sudah menjawab soal nomor 1. Kemudian di bawah nomor 1 masih ada soal nomor 2 yang masih terkait dengan stimulus di atas. Nah, untuk soal nomor 2 ini adalah tipe soal pilihan ganda. Jadi di sini ada 5 jawaban. Ada 5 pilihan jawaban untuk SMA dan SMK. Kalau di SD dan SMP ada 4 pilihan jawaban. Nah, untuk pilihan ganda, ini siswa bisa memilih satu jawaban benar. Nah, contohnya saya pilih jawaban yang ketiga. Oke, nah untuk paket soal yang pertama, ini dari satu stimulus ada 2 soal, isian singkat dan juga pilihan ganda. Kalau sudah yakin dan mau menuju ke soal berikutnya, bisa klik next page. Nah, ini saya klik next page ya. Maka selanjutnya saya akan masuk ke soal berikutnya. Nah, ini di sebelah kanan Bapak Ibu, kalau navigasi kuisnya tertutup, bisa diklik tombol tanda panah yang warna orange ini, maka dia akan muncul. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, bedanya soal yang sudah tersimpan
di sini ada tanda warna biru untuk menandakan nomor soal tersebut sudah tersimpan jawabannya. Sekali lagi, untuk soal yang sudah tersimpan jawabannya, di sini ada tanda warna biru di bawah angka soalnya. Jadi pastikan siswa sudah menjawab dan sudah tersimpan. Oke, selanjutnya saya masuk ke soal nomor 3. Di sini ada gambar papan, kemudian ada sedikit instruksinya. Dan di soal nomor 3 ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks, di mana siswa bisa menjawab lebih dari satu jawaban benar. Berbeda sedikit dengan soal pilihan ganda tadi yang hanya satu jawaban benar. Kalau pilihan ganda kompleks, di sini siswa bisa centang lebih dari satu jawaban benar. Kemudian, nah ini saya coba jawab ya, misalnya jawaban yang benarnya pilihan 2, 3, dan 4. Nah, ini saya sudah yakin. Kalau tadi Bapak Ibu saya mencontohkan menyimpan jawaban dengan mengklik next page. Nah, cara berikutnya, cara lainnya untuk menyimpan jawaban itu adalah dengan langsung loncat ke nomor soal yang ada di bagian quiz navigation di sebelah kanan ini. Jadi bisa mengerjakan berurutan atau juga bisa mengerjakan lompat-lompat. Jadi silakan disesuaikan. Misalnya dari nomor 3 saya mau langsung ke nomor 5. Nah, di sini saya tinggal klik nomor 5. Nah, maka bisa diperhatikan Bapak Ibu, di soal nomor 3 tadi juga sudah tersimpan dengan adanya tanda warna biru ini. Jadi sekali lagi untuk menyimpan jawaban bisa dengan klik next page atau previous page, atau bisa juga di bagian quiz navigation ini langsung menuju ke soal yang mau dikerjakan. Misalnya saya mengerjakan soal nomor 5, nah di sini ada soal literasi, di sini ada teks tentang nyamuk Wolbachia. Nah, ini bisa dibaca teksnya. Kemudian di bagian bawah ini adalah tipe soal pengelompokan. Jadi di sini ada 5 pernyataan yang harus ditentukan apakah pernyataan tersebut bersifat fakta atau opini. Jadi untuk setiap pernyataan bisa dipilih salah satu, baik itu fakta atau opini, tidak bisa keduanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan diisi untuk semua pernyataan. Nah, seperti ini. Jadi silakan dipastikan kalau pernyataannya lebih dari satu, semuanya sudah terjawab dengan komplit. Kalau sudah komplit, silakan disimpan. Nah, ini saya akan lompat ke nomor 4 tadi. Saya melewatkan soal nomor 4. Nomor 4 di sini ada soal stereotypas. Nah, di sini ada pilihannya ya. Di sini isian singkat. Nah, tapi di sini ada pilihannya. Saya bisa geser. Oke, di sini coba cekkan dulu. Oke, misalnya 64/81. Nah, ini adalah contoh soal seri lepas. Jadi di sini ada pilihannya. Pilihannya bisa langsung diseret di sini di kotak pilihan yang ada 2 bagian di soal nomor 4 ini. Oke, nah jadi ini adalah contoh tipe soal yang akan digunakan terutama di babak penyisian dan semifinal ya Bapak Ibu ya, karena untuk di babak final mungkin nanti ada beberapa tipe soal tambahan pembeda yang menjadi khas untuk babak final. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, saya sudah menjawab soal nomor 4. Misalnya saya simpan dulu. Nah, bisa dilihat di sini, pastikan semua soal sudah ada tanda warna biru, sudah dijawab dengan komplit semuanya. Kalau misalnya masih ada waktu pengerjaan, masih ada sisa waktu, kemudian mau mencek kembali, silakan kembali ke nomor 1 atau ke nomor 2 dan selanjutnya. Kalau ada jawaban yang mau diganti juga bisa. Misalnya ini saya mau ganti, saya salah hitung misalnya tadi.
17,35. Saya mau ganti jadi 17,35. Nah, ini saya tinggal simpan dengan cara yang sama tadi. Bisa klik next page atau klik langsung angka nomor soalnya. Kalau saya kembali ke nomor 1 tadi, jawaban saya sudah tersimpan. Sudah diganti jawabannya 17,35. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, cara pengerjaan untuk tiap tipe soal. Ini contohnya yang ada di soal simulasi. Nanti di babak penyisian dan semifinal, kurang lebih tipe soalnya seperti ini. Dan juga ada sedikit pembeda nanti di babak final. Oke, nah ini contohnya saya sudah menyelesaikan semua soalnya. Saya mau menyerahkan pengerjaannya, sudah yakin semua jawabannya benar dan tidak ada lagi yang mau diganti. Sekarang bagaimana cara penyerahan jawabannya? Nah, untuk menyerahkan jawaban, di bagian quiz navigation ini, ada finish attempt di bagian bawah angka nomor soal. Ini ada finish attempt ya Bapak Ibu ya. Ini saya bisa klik di bagian ini. Atau di soal terakhir, nah di sini contohnya di soal nomor 5, juga ada tombol finish attempt. Nah, dua tombol ini adalah tombol dengan fungsi yang sama, jadi untuk menyerahkan jawaban bisa klik finish attempt di soal terakhir atau di bagian navigasi quiz di sini. Sama fungsinya, saya coba klik di sini. Nah, setelah saya klik, akan ada statusnya terlebih dahulu, jadi tidak langsung diserahkan ya. Kalau misalnya ada peserta yang tidak sengaja mengklik, tidak perlu panik karena masih bisa kembali untuk mungkin mau mengganti jawaban dan lain-lain. Kalau sudah yakin benar semua, klik submit all and finish. Nah, sekali lagi akan ada konfirmasi. Kita klik kembali submit all and finish. Nah, setelah ini Bapak Ibu, maka pengerjaan sudah selesai, baik itu nanti di simulasi ataupun di babak penyisihan semifinal dan juga final. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, sekali lagi, karena tujuan simulasi ini supaya siswa lebih mengenal platformnya, jadi tidak ada reviewnya, jawaban benar ataupun salah, juga tidak ada poin yang mempengaruhinya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, berarti siswa sudah selesai mengerjakan soal-soalnya dan juga bisa menunggu untuk hasil berikutnya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, penjelasan saya tadi semoga bisa dicerna dengan baik. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Mungkin saya mulai dari Bapak Ibu yang raise hand dulu ya. Silakan Ibu Ana Dwi Rohmawati. Apakah ada Ibu Ana Dwi Rohmawati? Belum bisa dibuka, Bu. Ya, Ya, sudah ya. sudah terdengar, Suara Bu. saya benar. Ya, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, saya dari SMA 58 Jakarta. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, untuk simulasi besok ini, siswa berarti bisa menggunakan handphone ya, Ibu ya? Bisa Bu, untuk simulasi ataupun di mulai kompetisinya itu bisa menggunakan handphone, tapi memang seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu ya, disarankan pakai PC ataupun laptop ataupun tablet. Tapi kalau memang tidak ada perangkat lainnya, adanya handphone silakan. Tapi perlu saya tekankan, mohon mengikuti sesi simulasi supaya siswa nanti tahu tampilannya seperti apa gitu ya Bu ya. Tampilannya sebetulnya tidak ada yang beda Bapak Ibu dari yang saya tunjukkan di laptop tadi, hanya saja mungkin harus geser atas bawah kiri kanan. Nah, seperti itu yang harus dibiasakan di simulasi ya Ibu ya. Ya, yang kedua, Bu, pertanyaannya, biasanya kan untuk numerasi itu ada jawaban angka-angka ya. Nah, untuk Iya Bu. yang jawaban desimal itu berarti kita menggunakan koma, sedangkan kalau untuk isian ribuan itu harus ada titik atau bagaimana itu, Bu? Ya, betul Bu. Untuk angka desimal itu silakan Bapak Ibu sesuai dengan kaidah yang berlaku ya. Kalau di Indonesia untuk angka desimal itu menggunakan koma, untuk pemisah ribuan itu menggunakan titik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti mungkin ada kebijakan dari tim soal terkait mungkin ada juga sekolah yang terbiasa menggunakan titik sebagai desimal dan lain-lain. Tapi silakan saja diisi sesuai dengan kaidah yang biasa digunakan di sekolahnya. Nanti dari tim soal mungkin ada kebijakan lainnya yang
menerima jawaban bentuk lain begitu. Tapi untuk sementara silahkan diisi sesuai dengan yang biasa digunakan ya Ibu ya. Oke, baik. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya Ibu Marni Haryati. Silakan Ibu Marni Haryati. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Ada ini Bu pertanyaannya. Kan tadi apa durasinya itu 90 sampai 120 menit ya. Nah, kalau Ya, betul, Bu. misalnya terlambat masuk, Bu. Misalnya mulainya tuh jam 8. Nah, baru masuk sekitar setengah 9 gitu. Berarti durasi tetap ya? Atau bagaimana? Durasinya berkurang, Bu. Pokoknya kita Kurang. pengerjaannya sesuai dengan batas durasinya nanti. Kalau misalnya pesertanya telat gabung, telat mengerjakan, berarti akan bisa tetap mengerjakan dengan sisa waktu durasi yang ada, Oh, Ibu. dengan sisa waktu ya, ya. Betul, Bukannya ya. bergeser gitu, bukan ya? Tidak, Bu. Semuanya akan serentak, Bu. Selesainya akan serentak. Oke, terus Begitu. satu lagi, Bu, apakah perlu ada kamera saat pelaksanaan gitu? Atau tidak usah? Oke, untuk babak penyisian dan semifinal, cukup dipersiapkan perangkat untuk pengerjaan soalnya saja. Tidak perlu ada perangkat tambahan untuk kamera pengawasan dan lain-lain. Begitu ya, Ah, Bu? oh ya baik. Baik, terima kasih. Terus Ya, satu lagi tidak ada ini ya, tidak ada apa headset tidak perlu ya. Kita hanya membaca ya saja. tidak perlu, Bu. Tidak ada. Tidak perlu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, silakan disiapkan perangkat laptop atau PC atau tabletnya dan juga jaringan internet. Itu saja, Bu, kurang lebih. Ya, baik ya. Terima Ya, kasih. sama-sama, Ibu. Silakan Ibu Yuliati dari SMA N26. Ibu Yuliati ada. Ibu Yuliana Wulansari, silakan Ibu Yuliana Wulansari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Saya dari SMA 13 Jakarta yang mau saya tanyakan, jika siswa belum selesai mengerjakan, namun waktunya sudah habis, apakah langsung tersubmit? Kemudian kalau memang langsung tersubmit, apakah jawabannya tersimpan? Seperti itu, Bu. Ya, Pertanyaan Bu. saya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu ya. Jika siswa belum selesai mengerjakan tetapi durasinya sudah habis, maka jawaban akan langsung tersubmit, Bu. Sesuai jawaban yang terakhir disimpan. Misalnya siswa sudah mengerjakan sampai nomor 15, dia sedang mengerjakan, sedang menghitung soal nomor 16, tapi soal 16-nya belum terjawab, berarti yang tersubmit adalah soal nomor 1 sampai 15. Begitu. Jadi sekali lagi, jika durasi pengerjaan sudah berakhir, maka jawaban yang tersimpan akan langsung tersubmit. Begitu ya, Ibu ya. Apakah sudah terjawab, Bu? Baik, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Silakan Ibu Kristina dari SMA 108, silakan Ibu. Ibu Kristina, bisa Ibu? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Seli dan Bapak Ibu Guru. Yang ingin saya tanyakan untuk nanti untuk tahap babak penyisihan, berapakah jumlah soal literasi dan berapa jumlah soal numerasi? Terima kasih. Oke, jumlah soal ya Bu. Ya, di web kompetisi itu ada Bu ketentuan jumlah butir soalnya. Bentar ya Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sambil mengingat-ingat kembali ya, karena ini di babak penyisiannya sudah mau akan mulai. Nah, jadi di web kompetisi.pesonadu.id, di sini ada bagian ketentuan. Nah, di menu bawah ini, nah ini mungkin bisa Bapak Ibu baca-baca kembali bersama para peserta untuk di-refresh apa-apa saja yang bisa diingat-ingat. Mungkin kalau di mendekati penyisihan ya, kita bisa lihat
ini jumlah dan tipe soal. Nah, ini untuk babak penyisihan kurang lebih 20 sampai maksimal 25 butir soal, Bu. Ini sudah gabungan soal literasi dan numerasi. Tetapi memang nanti pembagian antara literasi dan numerasinya mungkin bisa sama atau bisa juga berbeda. Begitu, Bu. Jadi sekitar 20 sampai 25. Soal dengan durasi sekitar 90 sampai 120 menit. Begitu, Bu, untuk babak penyisihan. Ini juga ada di babak semifinal, ada 10 sampai 15 butir soal. Dan juga di babak final ada 5 sampai 7 butir soal. Nah, semua butir soalnya ini sudah gabungan Bapak Ibu ya, antara literasi dan juga numerasi. Baik, apakah sudah terjawab Ibu? Ada pertanyaan lainnya lagi? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Bapak Gozali, SMA N11. Silakan Pak. Ya, halo, selamat siang, Bu. Selamat siang Pak. Iya, yang mau saya tanyakan tadi untuk ngecek data siswa peserta ya, itu kita loginnya pakai yang mana ya? Pakai akun sekolah Pak. Pakai akun sekolah. Nah, di Betul. website yang tadi, website di Pesona Edu tadi, apa? Kompetisi.pesona.id. Oh, di situ ada menu untuk login ya? Ya, ada Pak. Bapak kemarin sudah mendaftarkan peserta ya? Nah, itu di tempat yang Ya. sama Pak. Oh, gitu. Nah, kalau tadi Ya, ya. siswa tadi masuknya ke sini ya. Kalau Bapak Ibu mau mencek pesertanya di sini, Pak. Ada Oh, itu. login Oh, iya, sekolah. siap, siap, siap. Nah, Siap, nanti siap. Bapak masuk ke sini, masukkan email address dan juga password waktu mendaftarkan siswa ya. Jadi Iya. silakan pakai akun sekolahnya. Nanti tampilannya seperti yang tadi saya sudah tunjukkan, Pak. Oh, gitu. Ya, Siap, siap. Ini soalnya saya ngegantiin guru guru pembimbingnya, Pak. yang pembimbingnya, iya Oke, betul. baik. Ya, jadi seperti itu, Pak ya. Apakah sudah jelas, Pak? Siap, siap. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Silakan Bapak Harno dari SMA Bapak N100. Harno. Bapak Harno. SMA N100 Iya. Jakarta. Ya, silakan, Pak. Iya. Bos lu nih. Aduh. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Harno. Mau tanya Bu, mungkin secara garis besar kayaknya udah paham. Cuman masuknya itu pertama ke login sekolah dulu Bu ya untuk ke peserta. Iya, Pak. Halo? Iya, iya, Pak. Pertama ke loginnya tetap ke sekolah dulu ke awalnya Bu ya. Betul. Atau Login nanti sekolah. anak untuk peserta udah nanti di saat pelaksanaan lomba otomatis sudah tampil Bu ya. Ada Yang tombolnya, kelompok Pak. Ada tombol ada khusus ya. untuk pesertanya. Saya coba share lagi ya, Pak ya. Nah, jadi di sini, Pak, kita di web kompetisi.pesonedu.id tadi, ini ada icon login sekolah. Ini untuk Bapak Ibu guru pembimbing mengakses username dan juga password. Nah, setelah siswa diserahkan, nah, icon yang ini, Pak, login siswa peserta kompetisi, ini adalah link untuk siswa mengerjakan soalnya. Ya. Begitu, Pak. Jadi beda. Terus yang kedua Bu. Ya, Pak, silakan. Ibu dari Pesona Edu Bu ya? Ya, Ibu dari betul, Pak. Pesona Edu Ibu ya? Betul, Pak. Nah, ini Bu, kemarin itu kan saya kan ada tawaran untuk dia beli paket yang paket 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan kalau nggak salah Bu ya. Saya Iya, kan Pak. kemarin ngambil yang 1 bulan karena kan ini kan sampai tanggal 17 ya. Nah, saya ngambil itu terakhir tanggal 29 September. Tetapi begitu ini kok sekarang mau saya buka nggak bisa Bu ya? Untuk paket Dari SMA Bu. SMAN berapa, Pak? SMAN 100 ya? Iya, SMA 100 Bu. Oke. Itu di Saya daerah mana ngambil ya, Pak, yang kalau boleh tahu? kenapa Bu? Di daerah mana, Pak? Daerah Saya di sini JS1 di atau di... Jatinegara. Berarti JT ya, Pak ya? JT1 atau JT2, Pak? Iya, betul JT1. Oke, baik. Ya, nanti saya coba konfirmasi ke pihak yang terkait ya, Pak ya, untuk SMAN 100. Iya, saya udah bayar, udah beres. Awalnya saya buka bisa, nah besoknya saya buka lagi nggak bisa, mau login lagi gitu. Oke, baik. Ya, Pak, nanti akan segera kami sampaikan ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bu.
Saya kira cukup sekian aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan Ibu Yuliati. Ibu Yuliati dari SMA 26. Ya, terima kasih Bu. Tadi yang mau saya tanyakan sudah beberapa yang terjawab. Ya. Ada satu pertanyaan yang belum ditanyakan, yaitu jika saat memasukkan NISN itu ternyata ada salah, itu bagaimana cara meralatnya Bu? Tapi dia bisa bisa aktivasi sih kemarin. Tapi NISN-nya salah ya, Bu ya? Ada salah, kelebihan nolnya 1. Oke, mungkin untuk sekarang karena kita sudah tutup pendaftaran juga ya Bu ya, jadi tidak bisa ada perubahan data lagi. Silakan disesuaikan dengan data yang didaftarkan saja ya Bu ya. Kalau untuk NISN sepertinya tidak berpengaruh pada proses pengerjaannya Bu ya. Mungkin nanti akan berpengaruhnya kalau siswa Ibu lolos di semifinal atau bahkan di final, bahkan jadi juara ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Nah, nanti akan dapat sertifikat. Nah, mungkin nanti di situ perlu ada koreksi data. Nanti kita akan share lagi, Bu, terkait sertifikat. Semoga bagi beberapa peserta yang ada kesalahan, baik itu nama, NISN, nama sekolah, dan lain-lain. Mungkin terkaitnya di situ ya, Bu, ya. Jadi nanti di akhir-akhir kompetisi, terkait sertifikat, ada yang mau dikoreksi, nanti akan kita share lagi data koreksinya. Begitu, Bu. Satu lagi Bu, adakah nomor kontak yang bisa kita tanyakan jika nanti ada kendala-kendala dalam pelaksanaan nanti? Oke, untuk kendala pada saat pelaksanaannya, baik itu di simulasi ataupun di babak pengisian dan berikutnya, itu kita bisa langsung ada di webnya juga, Bu. Itu kita standby, Bu, dari selama jam kantor ya. Jadi di sini saya masuk kembali ya, Bu, ya, di kompetisi.personedu.id. Kalau Ibu buka di sini, nah di pojok kanan bawah ini, Bu, ada live chat. Nah, Ibu bisa tanyakan di sini, Ibu bisa langsung ketikkan pesannya. Ada beberapa yang harus diisi, kemudian pertanyaannya di sini. Nanti kalau selama di jam kerja, jam 8 sampai jam 16, nanti akan langsung live, Bu. Jadi Ibu bisa saling ngobrol di sini, sampai kendalanya dibantu dan diselesaikan. Begitu. Di sini ya, Bu, ya, bisa di live chat di web kompetisi ini. Iya. Ya. Terus tadi yang melanjutkan pertanyaan tadi, jika kita sedang melaksanakan soal, mengerjakan soal, terus jaringan terputus atau sebagainya, itu yang sudah dikerjakan oleh siswa tersimpan semua kan? Betul, Bu. Yang sudah tersimpan, nanti siswa tinggal masuk kembali dan melanjutkan. Walaupun dia tidak sempat mencet finish karena waktu sudah habis Betul. gitu. Kalau waktu sudah habis kan langsung, Bu. Tadi kan pertanyaan Ibu di awal kalau internet terputus ya. Jadi kalau misalnya internet terputus, masih dalam durasi pengerjaan, bisa login lagi dan melanjutkan dari yang terakhir disimpan. Tapi kalau sudah submit atau durasinya sudah habis, tidak bisa balik lagi, Bu. Begitu. Enggak, maksudnya belum submit, dia misalnya baru mengerjakan soal misalnya 20, dia baru mengerjakan 19, keasikan, dia lupa jam, habis waktu, terus itu apakah jawabannya tersimpan atau tidak? Iya, jawabannya tersimpan, Bu. Sampai yang terakhir jawaban tersimpan itu akan tersabut. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin di kolom chat sambil ada daftar hadir ya untuk para peserta kategori SMA dan SMK, juga mungkin di sini ada banyak Bapak Ibu guru pembimbing dari SD dan SMP mungkin yang kemarin tidak cukup masuk ke dalam Zoom-nya, juga boleh nanti di-share daftar hadirnya supaya bisa mendaftarkan di situ. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada banyak sekali juga pertanyaan terkait dengan bagaimana untuk siswa atau peserta yang mau mengakses soal latihan literasi dan numerasi. Jadi ada banyak juga permintaan di sekolah untuk mereka bisa melakukan latihan soal-soal literasi yang kami punya, literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya saya serahkan sebentar Bapak Ibu ya kepada Mbak Vera untuk menjelaskan sedikit, mungkin kalau ada pertanyaan terkait latihan soal literasi dan numerasi. Silakan Mbak Vera. Ya, terima kasih Mbak Seli. Selamat sore Bapak Ibu.
Terima kasih sudah mengikuti kompetisi dan biasanya banyak sekali yang tanya ke kami ya Mbak Seli ya bagaimana cara mendapatkan latihan-latihan soal. Yang utamanya nih Bapak Ibu saya infokan bahwa kompetisi yang dilaksanakan oleh Pesona Edu dan UNJ ini memang sedikit berbeda dengan kompetisi yang lain karena kita menyiapkan soal-soal dengan fitur yang terbaru atau generasi keempat. Jadi seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Seli bahwa soalnya sudah ada simulasi interaktif. Nah, soal-soal seperti itu Bapak Ibu bisa untuk latihan kami siapkan juga dan bisa dibeli di store.pesonaedu.id. Bagaimana cara membelinya? Di sini Bapak Ibu silahkan daftar dulu. Di sini ada klik daftar kalau sudah masuk ke webnya. Setelah klik daftar, kemudian ini diisi dulu ya Bapak Ibu. Diisi dulu, kemudian diklik juga, saya bukan robot, lalu klik register. Jadi kita berbelanja seperti di marketplace lain begitu ya. Pada umumnya sama seperti di store pesonaedu.id. Nah, setelah masuk ke register, Bapak Ibu silakan cek dulu email yang didaftarkan di sini. Karena di sini ada email yang perlu ditulis. Jadi kalau tidak mengisi email ini, Bapak Ibu tidak bisa membeli produknya gitu. Jadi sangat penting untuk bisa mengisi email yang valid dan benar. Kalau sudah mengisi email, silakan cek email dulu untuk verifikasi email begitu. Setelah verifikasi email, baru Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam store atau bisa dianggap berlangganan di store.pesonaedu.id. Nah, izin saya share kembali kalau sudah berlangganan Bapak Ibu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada paket saya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada paket saya. Nah, di sini ada paket. Kalau belum berlangganan, Bapak Ibu bisa lihat-lihat dulu di sini isi-isi paketnya seperti apa. Tapi kalau sudah berlangganan nanti akan muncul lagi paket saya atau paket yang sudah dibeli. Ini saya contohkan, misalnya di sini ada paket di SMA atau di SMP ya misalnya ya. Di sini ada banyak sekali paket yang bisa dipilih. Kalau Bapak Ibu ingin membeli bisa dipilih salah satu. Jadi saya infokan Bapak Ibu di store ini juga menyediakan kumpulan simulasi interaktif di dalam buku yang disebut buku pengayaan tebar pesona begitu. Jadi ada buku tebar pesona yang isinya adalah kumpulan simulasi interaktif. Dan kumpulan simulasi interaktif ini biasanya juga digunakan oleh para tim soal untuk membuat soal-soal generasi keempat. Jadi bisa juga buat berlatih Bapak Ibu di sini. Jadi isinya bisa dipilih mau yang 30 hari atau 90 hari atau 180 hari. Misalnya atau mau memilih bank soalnya juga bisa. Nanti silakan klik tambahkan di keranjang, kemudian klik check out di sini. Setelah klik check out bisa pilih place order. Nah, setelah place order, di sini akan muncul metode pembayaran yang bisa dipilih. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Atau mungkin bisa dimunculkan saja di sini QR code-nya, silakan di-scan untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran dilakukan, nanti Bapak Ibu akan bisa masuk ke dalam paket yang tadi dibeli, seperti itu. Jadi, silakan kembali masuk ke dalam paket. Saya contohkan dulu di sini. Paketnya yang sudah dibeli, nanti sebentar saya stop dulu. Izin saya share kembali. Ya, seperti ini Bapak Ibu paket saya. Nanti di sini bisa dilihat. Seperti ini isinya. Nah, ini paket saya. Ada judul yang sudah dibeli. Saya kemarin sempat beli soal matematika kelas 5. Di sini ada berakhirnya tanggal berapa. Dan di sini ada klik buka. Bapak Ibu silakan klik buka. Setelah dibuka, silakan langsung masuk saja ke dalam soal untuk langsung berlatih. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Saya buka di sini ada soal kompetisi yang lalu saat babak provinsi kompetisi DKI. Ini contohnya juga ada di sini. Saya bukakan saja.
Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan bahwa soalnya tidak hanya bentuk generasi 1, 2, atau 3, tapi kita membuat soal dengan generasi keempat. Di sini ada contohnya, yaitu soalnya berupa simulasi interaktif yang bisa digerakkan oleh siswa untuk menjawab soal-soal yang ada di bawah. Nah, seperti ini, misalnya di sini ada pertanyaan, bangun datar yang dapat terbentuk dari irisan antara dua persegi yang sama besar adalah, nah silakan nanti dijawab, begitu misalnya saya coba jawab di sini. Nah, ini cara menjawabnya diminta untuk melakukan simulasi dulu di sini. Ini tidak banyak soal-soal yang saat ini bisa ada simulasi interaktifnya ya Bapak Ibu ya. Jadi khusus kompetisi yang dibuat oleh Pesona Edu yang bisa membuat soal-soal yang berkualitas seperti ini begitu. Jadi silakan nanti bisa dilakukan untuk latihan di rumah begitu. Nah, ini ada beberapa contoh soalnya. Kemudian kalau sudah dijawab semua, ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Seli, di sini ada tandanya ya Bapak Ibu ya, warnanya akan berubah. Kalau di kompetisi tadi warnanya menjadi biru. Jadi kalau sudah selesai kita bisa klik finish untuk mengetahui pembahasan soal begitu. Ini kalau misalnya sudah selesai dikerjakan, nanti kita akan diberikan pembahasan soalnya di bawahnya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan latihan untuk siswa-siswi yang akan mengikuti kompetisi. Mungkin buat rekan-rekannya juga yang ingin mengetahui seperti apa sih soal-soal generasi keempat begitu ya. Nah, itu mungkin bisa juga membeli produk dari Pesona Edu walaupun belum sempat kompetisi ya karena terbatas ya, hanya 10 begitu setiap sekolah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Mbak Seli untuk bank soal atau latihan soal di kompetisi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vera untuk informasinya. Semoga sudah menjawab ya pertanyaan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau berlangganan soal latihan. Baik, Bapak Ibu, saya rasa informasi terkait persiapan simulasi dan juga babak penyisian di mulai tanggal 17 September nanti sudah cukup jelas. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dilanjutkan ke para peserta, terutama juga poin-poin penting yang tadi jadi catatan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya terlewat, nanti Bapak Ibu bisa masuk kembali ke web kompetisi, karena poin-poin yang saya sampaikan di hari ini juga nanti akan dimasukkan di sana, juga ada rekaman dari video YouTube kita pada sore hari ini, kalau misalnya Bapak Ibu mau akses kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya dan partisipasinya. Selamat mempersiapkan para peserta. Kita sudah akan memulai. Semoga kita bertemu lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti di final dan juga penganugerahan pemenang kompetisi literasi dan numerasi tingkat nasional 2024. Saya tutup Bapak Ibu training hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu Bapak Ibu ya. Semoga sehat-sehat semuanya.